Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari kita akan membahas mengenai rapat dengar pendapat antara Komisi 11 dengan Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu dengan Dirut PT Taspen, Persero, membahas mengenai iuran sampai pembayaran belanja pensiun. Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Menurut ketentuan pasal 271 dan pasal 281 Peraturan DPR telah memenuhi tata tertib untuk quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Kuasa, rapat ini saya nyatakan dimulai dan terbuka untuk umum. Hadirin yang berbahagia, mengawali rapat dengar pendapat hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat serta hidayahnya, kita pada hari ini dapat menghadiri rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Taspen Persero dalam keadaan sehat dan baik. Semoga hal-hal yang akan kita bicarakan dan simpulkan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, agenda kita hari ini adalah mengenai terkait pembayaran pensiun, mengenai pelayanan bagaimana pembayaran pensiun ini bisa dirasakan pelayanannya oleh ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara, Pak. Dan ini adalah salah satu bentuk kepedulian kami di Komisi 11 untuk bagaimana kita mendapatkan penjelasan update terakhir dari Kementerian Keuangan, yaitu Dirjen Perbendaharaan, dan juga dari PT Taspen Persero yang selama ini mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi untuk melakukan pelayanan itu. Dan sampai saat ini APBN kita itu kan masih membayar, Pak, sesuai dengan prinsip PSUGO. Dan mereka juga dipotong dari gaji mereka, dan ini secara jangka panjang menjadi kewajiban mereka, kewajiban kepada pensiunan ini kan juga menjadi kewajiban yang menjadi tanggung jawab dari APBN kita. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Dirjen Perbendaharaan untuk memulai memberikan paparan, menjelaskan paparannya, dan diikuti berikutnya oleh Pak Dirut Taspen, PT Taspen. Sekalian dikenalkan nanti Pak ya, jajarannya. Terima kasih, silakan. Oh ya, mohon maaf sebelum dimulai Pak Dirjen, saya ingin memperkenalkan perkenalan anggota baru, yaitu Pak dari fraksi Partai Gerindra. Ada anggota baru Pak di Komisi 11, yaitu Bapak I Dewa Gede Agung Widyasana dari Dapil Daerah Pemilihan Bali. Silakan Pak memperkenalkan diri Pak Gede. Selamat pagi, pimpinan yang saya hormati dan juga seluruh jajaran dari PT Taspen yang saya hormati. Saya memperkenalkan diri, nama saya Idewa Gede Agung Widyarsana, saya dari Partai Gerindra, Dapil Pemilihan Bali. Terima kasih. Terima kasih. Saya juga pada hari ini Pak, kebetulan Partai Gerindra sedang Dirgahayu Pak, sedang HUT. Kita mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu untuk Partai Gerindra dan seluruh anggota yang hadir. Silakan Pak Prima untuk memberikan paparan. Terima kasih Pak Pimpinan Komisi 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI. Yang saya hormati rekan-rekan dari Taspen yang hadir, Pak Dirut dan semua jajaran serta rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
kami di Kementerian Keuangan. Pertama, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Partai Gerindra yang berulang tahun pada hari ini. Mudah-mudahan semakin maju dan berkontribusi buat negara. Bapak Ibu sekalian, kami di sini ditemani oleh direktur-direktur kami. Di sebelah kanan kami ini Pak Sulaiman Shah. Ini beliau yang menangani sistem perbendaharaan. Pak Sulaiman, tolong. Dan beliaulah yang menangani pembayaran pensiun dari tempat kami. Jadi setiap bulan setelah mendapatkan tagihan dari PT Taspen, nah ini yang bayar Pak Sulaiman. Kemudian di sebelahnya ini kan kami mulai presentasi kami dengan kronologis pembayaran belanja pensiun. Bapak Ibu sekalian, jadi pembayaran pensiun atau belanja pensiun ini dimulai di tahun 1952 yang waktu itu dilakukan oleh Badan Urusan Kepegawaian. Jadi ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 52. Kemudian di tahun 63 ini dengan PP nomor 15 tahun 63 untuk pengelolaan tunjangan hari tua ini dilakukan oleh Taspen. Jadi kita masih belum pensiunnya secara keseluruhan, tapi hanya tunjangan hari tua. Kemudian di tahun 1969 ini mulai ada beban APBN dengan dasar Undang-Undang Nomor 11 tahun 69. Jadi ini kita mulai mengelola dan tabungan hari tua ini juga mulai dikelola. Kemudian di tahun 71 ini THT-nya mulai diberikan kepada Asabri, ini untuk TNI Polri, untuk TNI ya, TNI Polri, dan sejak tahun 86 sebetulnya pembayaran pensiun ini secara bertahap diserahkan kepada PT Taspen, dan di tahun 90 ini mulai di tahun 90 ini pembayaran pensiun dilakukan oleh Menteri Keuangan. Akhirnya di tahun 90, kemudian di tahun 90 mulai diserahkan kepada PT Taspen. Nah, di tahun 91 ini yang TNI Polri dilakukan oleh PT Asabri. Bapak Ibu sekalian, di slide selanjutnya kami ingin memberikan gambaran apa yang kami lakukan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Jadi kami selaku bendahara negara, yang pertama adalah kami melakukan pengelolaan kas dari negara, kas-kas masuk dari penerimaan pajak, PNBP, dan penerimaan-penerimaan yang lain ini semuanya masuk ke kami, ya, termasuk yang dari tempatnya Pak Suminto. Kalau ada utang itu masuknya ke tempat kami, dan ini tentunya kita kelola untuk membiayai APBN. Untuk kementerian lembaga di sini kita membayarkan belanja pegawai mulai dari gaji dan tunjangan. Saat ini ada sekitar 1.030.000 ASN pusat, 464.000 Polri, dan 410.000 TNI. Kemudian kita juga membayarkan belanja pensiun termasuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Nah, ini kita bayarkan kepada Taspen untuk nanti diterimakan kepada 3,6 juta penerima pensiun dan 1,9 juta penerima JKK dan JKM. Kemudian kami juga membayarkan iuran Jamkes kepada BPJS Kesehatan untuk 4,6 juta peserta BPJS, dan Jamkesmen dan Jamkestama kepada Jasindo. Ini pesertanya sekitar 6.504 peserta. Selain itu kami juga membayarkan belanja barang
baik itu berupa belanja barang maupun belanja bantuan pemerintah. Jadi sini belanja barang untuk 84 kementerian lembaga dan 53.940 satker, dan untuk bantuan pemerintah sekitar 1,1 juta PIP dan KIP. Untuk belanja modal kita bayarkan kepada KL dan Satker. Kemudian bansos ini kita bayarkan kepada 18,7 juta KPM atau penerima manfaat, 54,9 juta JKN dan 119,2 juta JKP. Untuk daerah, sebagaimana Bapak Ibu ketahui, lanjut, ini kita membayarkan DAU, kemudian BOS untuk 2019 ribu sekolah, 50,76 juta siswa, BOK untuk puskesmas sekitar 10.000, dan dana desa untuk sekitar 75.259. Selanjutnya untuk pembayaran pensiun ini sebagaimana tadi kami jelaskan di awal, jadi kami di sini menerima tagihan dari Telkom dan dari Taspen dan Asabri, ya, di mana Taspen dan Asabri ini yang melakukan verifikasi setiap bulan jumlahnya berapa, ya, kemudian dilakukan verifikasi dan validasi, dari situ ada angkanya dan disampaikan kepada kami. Di kami ini kami melakukan pengecekan administratif, syarat-syaratnya seperti apa dan lain-lain. Nah, kemudian kami bayarkan kepada Taspen dan Asabri. Kemudian Taspen dan Asabri ini biasanya melakukan overbooking karena penerima pensiun ini biasanya sudah memiliki channel pembayaran, ya, atau biasanya disebut mitra, baik melalui perbankan maupun pos dan juga mitra-mitra kerja yang lain. Jadi ada perbankan pusat yang Himbara dan juga ada BPD-BPD. Nah, kemudian dari situlah disalurkan pensiun kepada para penerima manfaat. Nah, sedikit gambaran apa yang sedang kami lakukan proses untuk ke depan. Di sini kami sedang membangun suatu proses bisnis ke depan yang harapannya ini akan lebih efisien, efektif, dan produktif, mengingat banyak sekali fungsi kami yang kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh Taspen dan Asabri. Maka ke depan ini kami berencana untuk melakukan pembayaran tetap melalui mitra, ya, tapi yang melakukan pembayaran instead of dari Taspen, ini yang melakukan dari kami di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Nah, kemudian kaitannya dengan hal tersebut di slide berikutnya, ini yang kita lakukan ini mulai dari mengumpulkan, menelaah usulan alokasi, mengadakan komitmen kerja ini untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan Taspen dan Asabri ini sesuai dengan standar yang telah ditentukan, kemudian melakukan pembayaran belanja pensiun kepada Taspen dan Asabri, dan kita juga mengelola sistem informasi pembayaran pensiun untuk kebenaran dan ketepatan penerima pensiun, serta melakukan monitoring untuk penyaluran dana belanja pensiun dan menyampaikan laporan keuangan daripada transaksi pensiun tersebut. Sementara di Taspen ini ada penyaluran dananya, kemudian pengelolaan sistem dan pemeliharaan data. Jadi tadi ada orang in out, ini adanya di Taspen dan Asabri, walaupun kami juga ada mirroringnya untuk monitoring. Kemudian juga pelayanan manfaat program, pengumpulan iuran pensiun, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta investasi akumulasi iuran pensiun. Nah, ini aset kelolaan dari Taspen dan Asabri. Mungkin nanti dari Taspen bisa menjelaskan secara lebih detail. Ya, AIP-nya ini ada sekitar 249 triliun.
kemudian ada THT sekitar 138 triliun, JKK 3 triliun, dan JKM-nya 102 miliar. Jadi totalnya yang dikelola adalah sekitar 391,14 triliun. Sementara di Asabri ini AIP-nya 29,8 triliun, THT 19,6, JKK-nya 1,08, JKM-nya 1,2, dan totalnya 50,6 triliun. Kemudian kalau kita lihat dari sisi belanja dan biaya operasional pembayaran program pensiun di slide selanjutnya, kita lihat jumlah penerima pensiun dan proyeksinya. Jadi kalau kita lihat penerima pensiun ini dari tahun 2020 ini sampai tahun 2024 ini meningkat terus. Mulai dari sekitar 3,2 juta sampai dengan 3,6 juta di tahun 2024, dan ini trennya masih akan terus naik, dan di tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 4.200 juta, 4,2 juta penerima pensiun. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata ini kenaikannya sekitar 3,1% per tahun. Nah, ini mungkin nanti yang memang perlu untuk kita pikirkan bagaimana kita bisa membiayai pensiun yang selama ini masih dibayarkan oleh pemerintah seperti tadi yang kami sampaikan, dan di Undang-Undang ASN ini sudah mulai ada dana dari AIP yang bisa kita gunakan untuk membayar sebagian selain yang ada dari pemerintah. Selanjutnya untuk biaya operasional dan yang dibayarkan melalui APBN. Nah, ini BOP ini usulannya adalah dari Taspen dan Asabri. Ini yang warna biru ini Taspen, dan yang warna kuning Asabri. Di tahun 2018 ini jumlah totalnya 997, kemudian 2019 meningkat sekitar 1 triliun, kemudian mulai menurun. Ini turun karena waktu itu ada arahan dari Menteri Keuangan untuk melihat secara lebih detail. Jadi ini kita lakukan efisiensi dengan dilihat item by item pengeluaran-pengeluaran yang menjadi porsi daripada biaya operasional, sehingga di tahun 2025 ini totalnya 850 miliar, dan di dalamnya adalah Taspen 728 dan untuk untuk Asabri ini 122. Tapi ini baru usulan nih Pak ya. Ini usulan, tapi yang di tahun 2024 ini yang sudah tetap 664 untuk Taspen dan 103 untuk Asabri. Bapak Ibu sekalian, untuk ke depan sebagaimana tadi kami sampaikan, kami mencoba untuk melakukan simplifikasi pembayaran manfaat antara pensiun dan gaji ASN yang aktif di kantor kami di perbendaraan, efisiensi beban operasional dan pembayaran pensiun. Tadi kita lihat ada BOP yang jumlahnya cukup besar, kemudian perbaikan tata kelola pembayaran belanja pensiun. Jadi untuk belanjanya sendiri juga kita terus melakukan perbaikan dan optimalisasi pemanfaatan data peserta pensiun dan ASN aktif. Jadi ini begitu dia pensiun, ini harus sudah bisa dibayarkan pensiunnya. Dan juga tentunya sesuai dengan tupoksi kami sebagai bendahara negara, kita juga berusaha untuk meminimalkan idle cash yang ada di tempat kami. Kemudian kami juga akan melakukan strategi transformasi mulai dari mekanisme pembayaran pensiunnya, dan juga melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan optimalisasi pemanfaatan SDM melalui organisasi kami yang ada di seluruh Indonesia. Kami punya kanwil di setiap provinsi kecuali DOB, jadi ada 34 kanwil dan 182 KPPN di seluruh Indonesia. Jadi ini kita yang menghandle belanja-belanja APBN. Untuk itu kita akan menata kembali mekanisme dan juga baik itu mekanisme pembayaran pensiun dan juga
pengumpulan ASN Pemda yang tentunya ini selama ini dibayar melalui transfer ke daerah. Dan harapannya kita bisa meningkatkan kualitas layanan pensiun yang efisien. Bapak Ibu sekalian, sebagai gambaran untuk tahun 2024 ini kita melakukan belanja pensiun itu jumlahnya sekitar 164 miliar ya. Triliun, miliar kan? 164 triliun ya yang kita bayarkan. Nah, ini mohon maaf ini tadi baru saya tambahkan jadi nanti kami akan sampaikan ya. Nah, ini terlihat ini meningkat terus nih Bapak Ibu sekalian. Mulai dari hanya 50 di tahun 2010 kemudian terus meningkat 54, 62, 78, 83, 89 dan di tahun 2024 kita membayarkan 164,4 triliun. Yang tentunya ini juga sejalan dengan belanja pegawai KL dan belanja pegawai Pemda yang ini juga terus meningkat. Ini yang sedang kami kaji bagaimana kita bisa menghandle belanja pensiunnya sehingga bisa kita menggunakan model-model pembayaran pensiun yang baru misalnya dengan fully funded dan juga defined contribution ke depan. Jadi kalau kita lihat ini peningkatannya ada sekitar 8,96% untuk belanja pensiun dan besarannya adalah sekitar 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak tahun 2010. Belanja gaji dan tunjangan ini meningkat 8,3% ya atau sebesar 20,2 triliun sejak tahun 2020 dan belanja gaji dan tunjangan untuk di Pemda ini peningkatannya juga lebih besar daripada yang di KL yaitu 8,9%. Jadi meningkat rupiahnya 31,3 triliun sejak tahun 2010. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada pimpinan. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen Perbendaraan. Silakan Pak Roni, sekalian memperkenalkan Pak. Ini anggota Komisi 11 yang baru dan periode ini adalah pertama kita rapat sama Bapak. Silakan Pak diperkenalkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Komisi 11 Pak Misbakun, Wakil Ketua Pak Hekal, Pak Dolfi dan Pak Fauzi, serta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati dan saya muliakan. Perkenalkan saya Roni, starting 17 Desember 2024 saya diangkat sebagai Direktur Utama. Tadinya saya sebagai Direktur Investasi di Taspen sejak tahun 2020. Di sebelah kiri saya Pak Feb Sumandar, Direktur Perencanaan dan Aktuaria. Kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Diantini, Direktur Kepatuhan dan Menris. Lalu Ibu Ovita sebagai Direktur SDM dan IT. Dalam hal ini juga dalam kesempatan kali ini beliau juga menjabat sebagai PLT Direktur Operasional. Karena Direktur Operasional kami saat ini sedang menjalankan ibadah umroh. Kemudian di ujung Ibu Rena sebagai Direktur Keuangan. Yang saya hormati juga Pak Dirjen, Pak Prima, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan. Dan juga hadirin yang berbahagia yang menyaksikan di TV Parlemen. Izinkan saya untuk memulai paparan mengenai kondisi PT Taspen saat ini. Sebelum saya mulai, yang perlu saya tekankan di sini adalah Taspen itu DNA-nya cuma dua sebenarnya. Yang pertama adalah satu pelayanan, yang kedua investment. Jadi poin-poin tersebut yang nantinya akan kita highlight di dalam presentasi kepada Komisi 11. Next slide please. Oke. Saat ini Taspen melayani 7.897 peserta, di mana peserta aktifnya adalah 4,7 juta dan prima pensiun adalah 3,1 juta.
gitu ya. Jadi span of control Taspen itu menyebar di 57 kantor cabang, 17.000 titik layanan, dan kita juga bekerjasama dengan 44 mitra bayar, dan juga kita menempatkan beberapa personel kita pada 128 titik layanan pada mall pelayanan publik yang saat ini juga bertransformasi menjadi mall pelayanan publik digital. Adapun layanan kami untuk saat ini adalah yang untuk memudahkan para pensiunan ASN, yaitu adalah layanan tanpa dokumen, autentifikasi digital, Taspen An Hour Online Service, layanan antar pembayaran pensiun kepada para pensiunan yang tidak tersentuh oleh teknologi, layanan klaim otomatis, dan layanan klaim 1 jam. Nanti akan kita elaborate lebih lanjut dari layanan-layanan tersebut. Next. Nah, sejarah dan dasar hukum tadi juga sudah disinggung sedikit oleh Pak Prima selaku Dirjen Bendaraan. Pengalihan pembayaran pensiun dari Kemenkyu kepada Taspen itu dimulai dari tahun 86 gitu ya, tapi baru roll out seluruhnya itu pada tahun 1990. Dan dasar hukum Taspen untuk ditunjuk sebagai pengelola program pensiun baik bersifat wajib maupun sukarela itu ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Jadi kami bersama-sama dengan PT Asabri itu ada diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Adapun peserta Taspen adalah PNS Pusat, pegawai negeri daerah otonom, pejabat negara termasuk di dalamnya adalah anggota DPR, dan penerima pensiun anggota ABRI sebelum 1 April 1989 juga para veteran. Next slide. Nah, program PT Taspen Persero sebenarnya ini terbagi dalam 4, cuman 2 yang besar itu adalah THT dan pensiun, gitu ya. Jadi untuk THT sendiri itu kalau kita ngelihat di sini iurannya adalah 3,25% dari Gapok plus tunjangan, gitu. Untuk masa perlindungan peserta aktif dan pensiun. Kemudian untuk pensiun ini 4,75% dikali Gapok plus tunjangan keluarga. Itu pensiun masuk ke buku AIP atau akumulasi iuran pensiun yang kita kelola dan kita kembangkan. Kecuali ada klaim-klaim khusus dari Kemenkyu yang biasanya dilakukan secara periodik gitu ya. Kemudian juga kita memberikan jaminan kecelakaan kerja, yaitu iuran dari pemberi kerja 0,24% dari Gapok plus JKM 0,72% dari gaji pokok. Mungkin kita bisa next slide. Oke. Nah, berhubungan dengan slide yang pertama tadi gitu ya. Jadi walaupun Taspen ini sudah mengembangkan pelayanan secara digital, tapi faktanya pengajuan klaim pensiun itu baru 35% yang memanfaatkan gitu. Jadi 65%-nya itu masih bersifat, kalau lawannya digital kan analog, dalam hal ini manual gitu. Sehingga itu menjelaskan juga kenapa dari 1.344 karyawan Taspen, 70%-nya itu adalah tenaga di kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia. Karena faktanya 60% itu masih pengajuan klaim manual, gitu ya. Untuk pembayaran pensiunan, untuk autentifikasinya yang dilakukan setiap bulan, itu baru 58% saja yang memanfaatkan autentifikasi secara digital. Jadi dengan HP tiap bulan kita ngelihat muka pensiunan, terus ada yang nengok kiri, nengok kanan dan segala macam, itu baru dimanfaatkan oleh 58% oleh peserta pensiunan. Sisanya hampir 42% itu masih melakukan autentifikasi secara manual. Kita paham juga kenapa para pensiunan itu masih percaya yang manual. Karena
ada apa ya masih inilah masih gaptek istilahnya, terus takut salah atau takut ketipu gitu ya. Jadi masih ada juga yang melakukan OTN secara manual, datang ke kantor-kantor cabang atau kita yang datang ke rumah pensiunan. Next slide. Nah, ini yang berhubungan dengan layanan khusus menerima pensiun. Jadi ini adalah layanan yang kami berikan bila ada peserta pensiun yang belum melakukan autentifikasi selama 3 bulan in a row. 3 bulan berturut-turut gitu ya. Jadi ini yang kita datangi untuk yang manual. Terus juga untuk memastikan bahwa janda atau duda pensiunan belum menikah lagi gitu. Jadi itu yang masih dihadapi di lapangan oleh peserta Taspen. Kemudian next slide. Nah, ini adalah pelayanan kami juga. Tadi yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, layanan kunjungan penerima pensiun atau on the spot checking gitu ya. Itu jumlahnya malah kecenderungannya tiap tahun semakin bertambah. Ini manual gitu. Kemudian juga ada rekap administrasi pensiun. Ini lebih kepada kerjaan manual, yaitu pengajuan SK pensiun janda duda yatim piatu, terus penambahan anggota keluarga gitu ya. Kemudian untuk yang laporan surat pengesahan tanda bukti diri ini untuk mengetahui status menerima pensiun itu beneran janda atau gimana gitu. Kalau udah nikah lagi ya udah berarti udah nggak eligible sebagai penerima pensiunan. Kemudian mutasi pensiun itu lebih kepada administratif, yaitu mutasi mitra bayar, mutasi pindah cabang, atau mutasi pindah rumah segala macam. Itu yang masih kita lakukan juga di kantor-kantor cabang. Next slide. Nah, ini adalah penjelasan mengenai milestone inovasi di Taspen. Jadi dari tahun ke tahun kami di Taspen berusaha menyempurnakan eh, pelayanan kami kepada peserta kami gitu ya. Dan ini juga mungkin akan lebih enak kalau di slide berikutnya. Next slide. Nah, di sini terukur bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap pelayanan Taspen itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan ini dilakukan oleh pihak ketiga. Kalau tahun 2024 lalu itu dilakukan oleh Mark Plus. Jadi selain itu juga Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat Komisi 11 bisa juga melakukan pengecekan atau wawancara juga dengan Korpri dalam hal ini karena Korpri lah yang sebenarnya mengerti pelayanan dan gimana sih tingkat kepuasan peserta ini dapat diukur. Ada beberapa parameter yang digunakan dalam pengukuran Customer Satisfaction Index ini. Cuman yang jadi poin besarnya itu adalah 9 poin ini. Jadi ini yang mendasari kenapa CSI kita itu dari tahun ke tahun semakin meningkat. Emang nggak 100%, tapi paling nggak trennya itu tren naik. Next. Nah, untuk melengkapi paparan dari kami, ini adalah kinerja PT Taspen Persero. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Dirjen, kita terbagi atas 2 buku. Yang pertama THT, yang kedua AIP. Jadi memang aset kita itu bila digabung itu cukup besar gitu ya. Jadi ambil yang paling terakhir aja. Aset kita itu adalah 149,53 triliun untuk program THT jika KJKM dan AIP yang dititipkan kepada Taspen untuk dipupuk itu 250,77% triliun, sorry. Nah, kalau kita ngelihat pertumbuhan aset THT itu CAGR-nya itu 2,52%. AIP 10,43. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kenapa CAGR-nya berbeda nih pertumbuhan asetnya? Karena gini, sebenarnya itu terlihat juga di rasio klaim, terutama di rasio klaim THT. Di tahun 2024, rasio klaim THT itu adalah 257%, gitu ya. Jadi for every dollar that we get atau Rp1.000 yang kita terima, kita harus bayarkan 2.570 gitu. Jadi antara iuran sama klaim itu berbanding
rada jomplang gitu. Dan ditutupnya gimana? Itu ditutupnya pakai hasil investasi sama fee based income atau pendapatan lain-lain gitu. Nah, untuk YOI sendiri tahun lalu Lupa like, comment, subscribe, dan share. yield on investment kami ini 7,68% neto. Jadi kalau dibandingkan dengan yield on investment di market itu agak jauh sih, kita di atas jauh. Kalau di market kita ngelihat sekarang tahun lalu 6,3 sampai 6,5 kita di atasnya. Kemudian yield on investment untuk AIP sendiri adalah 7,24%, juga di atas market gitu ya. Untuk weighting investasi sendiri kita sebagian besar itu ada di SBN. Kalau Bapak Ibu nanya SBN kita tuh ngasih yield berapa sih gitu ya. Yield SBN sendiri di kita itu cukup tinggi, yaitu 7,24%, dan kebanyakan durasi-durasi yang kita pegang itu durasi-durasi panjang. Jadi artinya bila ada perubahan di makroekonomi, durasi panjang duluan yang biasanya apresiasi harganya lebih bagus. Kalau kita nggak trading pun, paling nggak kita ada accrual kupon tiap 6 bulanan untuk SBN. Mungkin itu, next slide-nya. Nah, ini sedikit dari profit and loss di Taspen. Laba corporate kita tahun 2024 ini cukup tebal Bapak Ibu, yaitu adalah 1,2 triliun. Tapi ini asalnya bukan dari gabungan ya, bukan dari THT sama AIP. Hanya dari THT-nya saja, yang jumlah asetnya itu tadi yang saya sebutkan berjumlah sorry 149 triliun gitu. Jadi tally sama YOI-nya. Dan kalau terlihat di tahun 2022 itu ada pendapatan PSL memberi kerja, yaitu itu sebenarnya adalah piutang dari Taspen kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Kemenq, yaitu adalah pendapatan PSL memberi kerja sebesar 22,1 triliun gitu ya. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari perubahan metode perhitungan EBCM menjadi GPV dan penurunan bunga aktuaria gitu. Jadi kalau kita ngelihat trennya, alhamdulillah 2023, 2024 sangat menggembirakan gitu ya. Di tengah-tengah claim rasio yang cukup tinggi, tapi bottom line Taspen insya Allah masih terjaga dan ada di atas RKAP yang kami tetapkan. Mungkin ini slide terakhir ya kalau nggak salah ya. Oke, mungkin sekian paparan dari kami PT Taspen. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ketua. Silakan.